Seseorang pernah berkata, kita memerlukan waktu 4.000 tahun untuk berpindah dari zaman besi hingga ke zaman industri. Kita memerlukan waktu 40 tahun untuk berpindah dari zaman industri menuju zaman komputer. Namun di masa depan, kita hanya memerlukan waktu 4 tahun saja untuk berpindah dari zaman kita saat ini menuju zaman di mana dunia berbeda dari waktu sebelumnya. Halo semuanya, saya Ibnu Khari Al-Ghifari dengan NIM 1822191 dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Pernahkah Anda mendengar istilah seperti IoT, Virtual Reality, dan Generative AI? Pernahkah terbersit pikiran apa saja sih dan apakah istilah-istilah tersebut? Kali ini saya akan menjelaskan istilah-istilah tersebut dan 7 istilah lainnya yang akan mendukung perkembangan teknologi ke depannya. Nah, teknologi pertama yaitu teknologi 5G atau kepanjangannya adalah Five Generation Technology, di mana teknologi ini merupakan teknologi terbaru dan mutakhir dalam jaringan seluler. Jaringan seluler merupakan jaringan yang menghubungkan antara seorang pengguna dengan pengguna lain melalui jaringan nirkabel atau jaringan transmisi energi tanpa memerlukan kabel. Nah, jaringan ini penting dan krusial karena untuk bertukar data, biasanya kita jika menggunakan jaringan kabel, rentan akan terjadinya kerusakan pada kabel dan gangguan-gangguan lain yang dapat mengganggu komunikasi antar pengguna. Dengan adanya jaringan 5G yang mutakhir dalam jaringan nirkabel, selain kendala yang ditemukan pada penggunaan kabel, tentu dengan kemajuan pada jaringan 5G yang semakin seamless dan semakin cepat, akan memudahkan terbukanya teknologi-teknologi baru seperti VR, AR, dan MR, serta telemedicine yang menggunakan komunikasi video secara langsung dengan dokter atau physician dan pengguna atau seorang pasien. Dengan kemudahan tersebut, tentu akan tercipta sebuah kemajuan dalam teknologi yang akan membuat kemudahan-kemudahan lain. Selanjutnya adalah teknologi VR, AR, dan MR. Nah, pertama yaitu VR. VR merupakan teknologi dengan kepanjangan yaitu virtual reality. Seperti yang kita tahu, artinya adalah realitas dalam bentuk virtual, di mana kita meletakkan barang-barang virtual kita atau dunia kita dalam bentuk virtual. Nah, VR sendiri memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan barang-barang virtual tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak lain, sesuai dengan keinginan dari pengguna itu sendiri. Lalu kedua ada istilah AR atau Augmented Reality, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai realitas berimbuhan. Nah, realitas ini bermakna bahwa kita memasukkan objek-objek virtual ke dalam dunia kita secara langsung. Jadi kita berinteraksi dengan objek virtual. Sebagai contoh, misalnya ada senjata virtual, jadi kita menggunakan senjata virtual tersebut untuk berinteraksi dengan pemain lain misalnya dalam dunia nyata. Sementara itu, dunia secara keseluruhannya berbentuk seperti dunia nyata yang kita biasa amati. Lalu ketiga ada MR atau Mixed Reality, merupakan realitas di mana kita berinteraksi dengan menggabungkan virtual reality dan augmented reality. Jadi kita menggunakan dunia dalam bentuk virtual, namun juga memasukkan benda-benda nyata di dalamnya, sehingga kita berinteraksi dengan benda nyata juga bisa, dan benda virtual juga bisa, dalam bentuk dunia yang sudah tergabung antara virtual dan juga dunia nyata. Hal ini akan memudahkan contohnya dalam simulasi bedah untuk mahasiswa kedokteran dengan menggunakan teknologi virtual reality akan menggunakan objek-objek secara virtual, tidak menggunakan pasien secara langsung sehingga risiko kegagalan akan sangat dapat ditekan. Lalu contohnya juga pada game VR, yang mana para gamers akan menggunakan dunia virtual dalam berinteraksi sehingga meningkatkan pengalaman pengguna yang lebih mutakhir. Lalu contohnya juga pada simulasi sejarah dan simulasi sains dalam pengajaran anak-anak yang memungkinkan anak-anak untuk berinteraksi dengan objek-objek sejarah, misalnya objek-objek pada masa lalu atau objek-objek pada zaman dahulu, sehingga dapat meningkatkan juga pemahaman anak secara langsung tentang apa yang terjadi pada zaman dahulu. Lalu yang ketiga
Ada automated robotic system, atau bisa kita artikan sebagai sistem robot otomatis yang memungkinkan robot untuk melakukan tindakan-tindakan manusia lainnya, sehingga manusia tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dan dapat juga, sebagai manfaatnya, dapat juga menekan angka kecelakaan kerja. Contohnya, selain dari VR tadi, bedah robotik juga merupakan salah satu contoh untuk mengurangi kerja berat dari dokter, sehingga dengan mentrain robot tersebut, dokter dapat mengarahkan secara minim saja tanpa perlu intervensi berlebihan terhadap kegiatan dalam melakukan pembedahan. Lalu ada penyiangan tanaman secara otomatis dengan melakukan atau memanfaatkan tenaga dari robot, sehingga petani tidak perlu lagi intervensi langsung dan energi petani dapat termanfaatkan atau terhematkan. Lalu ketiga, ada perakitan produk atau alat-alat otomatis, sehingga robot dapat, dengan contoh yaitu robot dapat merakit produk-produk yang diinginkan tanpa memerlukan tenaga manusia lagi. Selanjutnya ada generative AI, atau bisa diartikan sebagai AI yang membuat sesuatu, di mana teknologi ini merupakan cabang dari AI yang membuat sesuatu yang baru tanpa adanya data sebelumnya. Yang biasanya AI akan belajar dari data sebelumnya dan menggunakan data itu lagi untuk ditampilkan. AI generatif ini merupakan teknologi di mana AI akan belajar dari sesuatu yang sudah ada, lalu membuat hal baru berdasarkan data yang sudah dipelajari sebelumnya. Cukup berbeda dengan konsep dari AI. Nah, sebagai contohnya pertama yaitu penciptaan karya seni baru seperti gambar dan video, yang kita sendiri bisa lihat banyak sekali kemajuan, contohnya deepfake, di mana membuat video orang baru dengan wajah yang sesuai, namun kegiatannya sebenarnya tidak dilakukan oleh orang atau tokoh tersebut. Lalu ada juga model prediktif dengan memprediksi kondisi cuaca dengan lebih akurat dengan menggunakan data sebelumnya, sehingga didapatkan hasil yang tentu jauh lebih akurat menggunakan model-model prediktif tersebut. Lalu juga bisa merupakan Lalu ada juga personalisasi dengan memanfaatkan data-data transaksi dari pengguna, sehingga pengguna lebih tertarik lagi untuk menggunakan produk-produk dari aplikasi yang diinginkan. Lalu teknologi yang kelima yaitu Industrial Cloud Platform, di mana hal ini merupakan platform yang memungkinkan adanya penerapan teknologi cloud yang sesuai dengan industri yang diinginkan. Sebagai contoh, kita menggunakan tenaga atau teknologi cloud dalam analisis harga, dalam bidang bisnis, sehingga diciptakan sebuah sistem berbasis cloud yang lebih sesuai dan lebih cocok untuk melakukan analisis harga daripada kita menggunakan teknologi cloud computing secara tradisional. Dengan adanya Industrial Cloud Platform ini, menurut Gartner, hal ini akan mempermudah dan meningkatkan optimasi dan performansi dalam melakukan berbagai hal sesuai dengan kebutuhan industri. Lalu, teknologi keenam adalah teknologi Big Data. Seperti yang kita tahu, artinya adalah data besar, di mana teknologi ini mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data dengan jumlah yang sangat besar dan kompleks. Yang biasanya dalam basis data relasional, itu data bertipe sama. Dalam big data, data dapat berupa banyak sekali perbedaan dan juga dapat melakukan transaksi data secara jauh lebih besar daripada transaksi relasional, yang mana beberapa RDBMS atau Relational Database Management System tidak mampu untuk mengolah data tersebut secara simultaneously. Contoh dari teknologi big data adalah pemanfaatan Shopee dan Tokopedia, di mana pada hari-hari atau tanggal tertentu akan ada Shopee 66 misalnya, Shopee 77, di mana akan dilakukan transaksi besar-besaran dari pengguna, dengan pengguna check out produknya, pengguna akan membayar produk tersebut secara langsung, namun pencatatan tersebut akan sangat jauh dan sangat lambat jika dilakukan oleh Relational Database Management System, sehingga diperlukan sebuah teknologi
yang dapat melakukan hal tersebut secara bersamaan dengan cukup hanya mencatat transaksinya terlebih dahulu, lalu dapat diolah kemudian. Kemungkinan dari big data ini akan sangat-sangat besar membantu industri, terlebih industri e-commerce, karena masyarakat yang ada semakin banyak, pengguna teknologi yang juga semakin banyak, serta kebutuhan akan pengolahan data yang besar juga akan semakin banyak karena semakin banyaknya penggunaan teknologi dalam masyarakat saat ini. Contoh dari penerapan big data ini merupakan aplikasi yang berbasis Kafka, Hadoop, dan tools-tools lain serupa yang dapat membantu dalam optimalisasi pelaksanaan big data. Lalu teknologi ketujuh adalah kendaraan otonom. Seperti yang kita tahu, artinya seperti kendaraan yang dapat bergerak sendiri. Merupakan kendaraan yang dapat dikendalikan sendiri menggunakan sensor ataupun AI tanpa memerlukan intervensi berlebihan dari manusia. Pemanfaatan dari kendaraan otonom ini, contohnya adalah dalam perusahaan Tesla, itu membuat mobil otonom, mobil listrik otonom yang dapat bergerak sendiri dengan fitur yaitu self-driving, di mana supirnya sendiri tidak melakukan apapun, jadi cukup hanya bersantai saja. Nah, pemanfaatan dari kendaraan otonom yang lain itu merupakan drone pengiriman paket. Jadi, dalam mengirimkan paket, pengguna ataupun pengirim dan penerima itu tidak perlu memikirkan jarak ataupun kemacetan dan kendala-kendala yang biasa kita alami saat ini, karena dapat dikirimkan melalui drone dan tidak perlu dikendalikan oleh pengirim sendiri. Jadi dengan adanya manfaat dari AI sebelumnya, drone sendiri dapat menganalisa kondisi jalanan yang ada sehingga dapat mengirimkan paket dengan tepat, namun juga cepat. Lalu teknologi yang ke-8 adalah IoT. Seperti kita tahu, IoT kepanjangannya adalah Internet of Things, di mana semua hal-hal yang ada di sekitar kita berubah menjadi berbasis internet. Nah, IoT sendiri merupakan terms yang sudah lama, namun kemajuan dalam IoT dapat membantu dalam pengembangan untuk teknologi-teknologi selanjutnya. IoT sendiri berbasis seperti sensor, pemrosesan, serta internet. Pemrosesan dapat berupa mikrokontroller maupun mikroprosesor yang dapat memproses data yang didapatkan dari sensor untuk dapat dikirimkan melalui internet yang dapat dianalisis nantinya serta dapat digunakan oleh pengguna. Contoh dari IoT sendiri merupakan smart home. Bisa kita lihat misalnya ada lampu otomatis. Jadi misalnya lampu di sini dapat menganalisa kondisi dari luar sana seperti kondisi matahari ataupun kondisi dari cuaca, sehingga dapat dianalisis kapan lampunya bisa dihidupkan. Selain itu, contoh dari smart home, pemanfaatan dalam smart home menggunakan IoT adalah smart dispenser ataupun smart refrigerator yang dapat menganalisis kondisi di dalam, misalnya smart refrigerator yang dapat menganalisis kondisi di dalam kulkas kita. Misalnya ada barang-barang atau bahan-bahan makanan yang sudah lama rusak, kita memerlukannya untuk membeli lagi, sehingga perangkat IoT di dalam kulkas tersebut dapat menganalisis dan memberikan sinyal kepada ponsel kita misalnya untuk dapat membeli barang baru, sehingga kita dapat memperbarui apa yang kita isi di dalam refrigerator kita gitu. Lalu setelah adanya smart home, ada juga smart city. Kita lanjut ke dalam smart city yang merupakan lingkup yang lebih besar. Sebagai contoh, dalam smart city ada gardu tol otomatis, ada traffic light otomatis, di mana traffic light ini mungkin akan dapat menganalisa jumlah kendaraan yang ada per setiap persimpangan dan setiap lajur yang ada, dengan lajur terbanyak yang akan diberikan lampu hijau. Dengan adanya smart dari traffic light ini, akan memudahkan pengguna dan juga mengoptimalisasi adanya persimpangan atau junction, sehingga jumlah dari kemacetan akan dapat dikurangi secara maksimal. Selanjutnya merupakan smart application, yaitu aplikasi yang pintar yang dapat menganalisis data dari yang dimasukkan pengguna seperti data transaksi pengguna maupun data-data personalisasi pengguna agar dapat dianalisis oleh AI, sehingga aplikasi-aplikasi tersebut dapat meningkatkan pengalaman pengguna yang dapat memberikan rekomendasi juga untuk pengguna
untuk dapat menggunakan aplikasinya secara lebih baik lagi. Nah, contoh dari smart application ini yaitu Siri atau Alexa yang merupakan asisten pribadi pengguna yang dapat menganalisis apa saja yang diberikan pengguna, tren yang terjadi saat ini, serta berita-berita terbaru, sehingga pengguna mendapatkan feedback dari Siri atau Alexa-nya secara lebih optimal dan lebih sesuai dengan kejadian saat ini, serta dari kondisi penggunanya. Selain itu juga ada chatbot, yang merupakan bot yang dapat menganalisis juga masukan dari pengguna dengan analisis-analisis yang dilakukan oleh AI juga, sehingga aplikasi chatbotnya dapat memberikan feedback yang lebih sesuai serta dapat memenuhi juga kebutuhan pengguna tanpa perlu mengunjungi customer service secara langsung. Adanya smart application dapat meningkatkan performa dari industri juga, sehingga industri tidak perlu menggunakan tenaga kerja manusia dalam customer service lebih banyak lagi. Gitu. Lalu ada teknologi terakhir yang merupakan teknologi yang harus sekali kita tekankan, yaitu teknologi green atau teknologi hijau, di mana teknologi ini menekankan pada pemanfaatan dari barang-barang natural atau bahan-bahan alam yang dapat menghasilkan energi misalnya. Contohnya adalah panel surya yang memanfaatkan energi dari sinar matahari sehingga kita dapat menghasilkan listrik tanpa perlu membakar batu bara terlebih dahulu, menggunakan minyak bumi yang mencemari lingkungan, sehingga dengan pemanfaatan panel surya dengan lebih berkeadilan dan lebih baik, sebenarnya hasil dari panel surya tersebut juga dapat menghasilkan energi yang jauh di atas dari menggunakan teknologi atau pembakaran dari fosil maupun batu bara. Selain itu, contoh dari green energy adalah pemanfaatan dari barang-barang alam selain dari matahari, contohnya ya turbin listrik dari angin, dan juga pemanfaatan biofuel atau biosolar sebagai bahan bakar untuk membangkitkan listrik dan juga sebagai bahan bakar untuk kendaraan. Dengan adanya perkembangan teknologi green energy ini yang sekarang sedang dilakukan riset secara besar-besaran, tentu saja dengan kemajuan teknologi yang semakin maju diimbangi dengan adanya green technology atau green energy ini akan menciptakan keseimbangan dalam pemanfaatan teknologi atau energi secara besar-besaran dan penciptaan energi baru yang lebih ramah lingkungan, menciptakan keberadaan manusia yang lebih bermanfaat dan juga tidak mencemari lingkungan. Nah, dari penjelasan saya tersebut, jika kita boleh simpulkan lagi, teknologi pertama yaitu teknologi 5G yang merupakan kemajuan di bidang jaringan seluler yang masih dalam pengembangan. Teknologi kedua merupakan VR, AR, dan MR. Yang ketiga merupakan Automated Robotic System, yaitu kemajuan di bidang robotika yang tercipta secara otomatis, bergerak secara otomatis tanpa adanya intervensi dari manusia. Yang keempat merupakan teknologi Generative AI, yang merupakan cabang dari AI sendiri. Yang kelima merupakan Industrial Cloud Platform, yang merupakan kemajuan dalam bidang cloud yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Yang keenam merupakan teknologi Big Data, yaitu kemajuan di bidang data. Dan yang ketujuh merupakan teknologi kendaraan otomatis, di mana kendaraan bergerak secara otomatis tanpa adanya intervensi juga dari manusia yang dapat meningkatkan pengalaman dari pengguna dalam menggunakan kendaraan. Yang kedelapan merupakan IoT. Kesembilan merupakan smart application, di mana aplikasi disisipi dengan teknologi AI dan juga deep learning, sehingga dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih meningkat lagi. Dan yang terakhir, sebagai penyeimbang dari semua kemajuan teknologi yang sudah disebutkan sebelumnya, merupakan green energy, di mana diperlukan sebuah pengembangan teknologi yang bertanggung jawab dengan sumber energi yang juga merupakan sumber energi alam yang tidak merusak lingkungan. Teknologi-teknologi tersebut merupakan teknologi yang masih dalam pengembangan dan diperlukan riset lebih lanjut agar dapat meningkatkan keperluannya dan dapat meningkatkan kemampuannya dalam membantu manusia ke depannya. Kemajuan-kemajuan tersebut tidak serta-merta harus dihadapi dengan takut dan skeptis, namun dapat juga dimaknai dan juga dimanfaatkan dengan lebih bertanggung jawab dengan proposal-proposal yang sudah dilakukan riset oleh berbagai ilmuwan dari berbagai penjuru dunia terhadap teknologi-teknologi tersebut. Diharapkan juga
masyarakat dunia dapat memahami manfaatnya dan juga masyarakat dunia dapat mengerti dan memanfaatkan teknologi tersebut secara lebih berkeadilan ke depannya. Terakhir, harapan saya dengan adanya teknologi-teknologi atau rancangan-rancangan teknologi tersebut benar-benar dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas hidup kita sebagai manusia. Tentu saja pemanfaatannya harus dilandaskan pada asas berkeadilan, sehingga tidak hanya menguntungkan orang-orang kaya, namun juga meningkatkan kemampuan serta kualitas dari rakyat golongan bawah. Potensi-potensi yang dimunculkan oleh teknologi ini hendaknya memang dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas masyarakat dunia. Potensi-potensi ini juga diharapkan memang memberikan kemajuan dalam berbagai hal dan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari saya, dan terima kasih.